Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bima ulumi fid dharain amin. Wa kullu istinsa. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah mempelajari pertama-tama ketika kita mau ambil wudu, etikanya adalah jangan sampai kita melupakan bersiwak. Siwak ini bisa kita lakukan di awal wudu atau dilakukan di antara kita cuci tangan dan kumur-kumur. Semuanya memiliki dasar dari para alim ulama. Setelah kita bersiwak, kita disuruh duduk untuk melaksanakan wudu. Jangan lupa menghadap kiblat, dan tempat duduk kita itu dianjurkan mencari duduk yang lebih tinggi. Untuk apa? Agar percikan-percikan itu tidak kembali mengenai kita. Setelah itu kemudian kita dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika an yahdurun. Tapi ketika kita lupa, cukup membaca bismillah. Cukup ketika kita lupa membaca bismillah, membaca di tengah-tengahnya. Kita datangkan doa tadi di tengah-tengah kita wudu. Tapi kalau seumpamanya sudah selesai, tidak perlu kita membaca bismillah. Cukup membaca alhamdulillahilladzi ja'alna at-tahura. Itu yang terdapat di dalam kitab At-Tadhkar. Kemudian setelah membaca doa bismillah itu, kedua tangannya dibasuh sebanyak 3 kali sebelum dimasukkan ke tempat wadah. Untuk digunakan mengambil mencicip air, dicuci dulu tangannya. Cuci dulu. Kemudian setelah dicuci, ambil wudu, niat wudu. Dan niat itu dilanggengkan sampai ke basuhan pertama di wajah. Karena kalau sampai niat itu hilang di tengah-tengah, hilang pas kita membasuh awal bagian dari wajah di dalam wudu kita, kemudian di awal basuhan itu tidak ada niat, maka itu tidak disebut dengan awal wudu. Tidak disebut dengan awal basuhan. Ketika itu tidak diulang basuhannya, maka tidak sah. Kemudian kita disuruh juga tamadmadah, berkumur. Terus yang sekarang istinsya. Wa qul bil istinsya. Ini kemarin ada doa tamadmadah, sekarang istinsya. Karena setelah kumur-kumur kita hiduplah air, kemudian keluarkan apa yang ada di hidung itu. Setelah dikeluarkan membaca wakul, dan bacalah engkau, wakul, dan ucapkanlah engkau fil istinsya, di dalam istinsya menghirup air. Jadi ketika menghirup air jangan lupa dibaca ini.
Kalau kemarin ketika kita tamat Ramadan, ketika kita kumur-kumurkan doanya, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya Allah, tolonglah aku atas membaca kitabmu dan memperbaca zikir kepadamu, dan kokohkan wasabitni bil qawli tsabit, dan kokohkanlah dengan ucapan yang kokoh di dalam kehidupan dan dunia dan di akhirat. Itu kan doa yang hari kalau tamat Ramadan, kalau kumur-kumur, kalau semua istinsyak, ini doanya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, hari ini berikanlah penciuman ini kepadaku. Allahumma ya Allah, hari ini berikanlah penciuman kepadaku rahihatal jannati, terhadap baunya surga. Ya pakai bahasa Indonesia gak apa-apa. Ya Allah, berikanlah penciuman bagiku, yaitu bau terhadap bau surga. Wa anta anni radin, wa anta, sedangkan engkau, anni dariku, radin, yaitu zat yang ridha. Sedangkan engkau dalam keadaan ridha ya Allah, ridha terhadap bau surga, ridha terhadap apapun yang baik-baik yang ada dalam diri kita. Makanya ada 4 perkara kalau kita dalam kitab Nasihatul Ibad itu, ada 4 perkara yang lebih baik, yang lebih utama daripada surga itu sendiri. Di antara yang paling baik daripada surga, di antaranya adalah ridhonya Allah. Lagi yang paling baik dari tentang surga itu kekalnya kita di surga. Jadi karena itu lebih baik daripada surga itu, lebih baik daripada adabnya surga, bendanya surga. Maka kemudian berdoa jenengan, Allahumma arinni ra'ihatal jannah wa anta anni radin. Sedikit kan? Sedikit. Siapa tahu dari dunia minimal taman-tamannya sudah terasa baunya. Enggak nyampe ke surga, tamannya sudah terasa. Kalau di dalam kitab Al-Adhkar bisa diganti juga, Allahumma la tahrimni ra'ihatana na'imika wa jannatika. Ini kalau di dalam kitab Al-Adhkar bisa diganti dengan doa ini boleh. Allahumma ya Allah, la tahrimni, jangan engkau haramkan kepadaku raihata na'imika, bau kenikmatan, bau kenikmatanmu, wa jannatika, dan bau surgamu. Bisa diganti kepada ini ketika kita menghirup air, menghirup doa. Wa fil istinzai, dan di dalam mengeluarkan air, karena setelah kita menghirup pasti kita keluarkan kan, doa lagi Pak. Mulai dari cuci tangan, mulai dari kita sebelum ambil wudu, mulai kita mau masuk toilet, terus kita mau wudu, terus kita mau kumur-kumur, ada doanya semua. Sampai sekarang mau menghirup air, mengeluarkan air pun ada doanya. Wafil istinsyar, dan dalam mengeluarkan air, apa doanya? Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzubika, berlindung kepadamu,
min rawaihin nari, dari bau-bau neraka, min rawaihin nari, dari bau-bau neraka, wa su'id dari, dan keburukan tempat tinggal. Kalau tadi pengen mencium bau surga, kalau sekarang jauhkan dari penciuman neraka. Kalau istinsak itu memasukkan, kalau istinsal itu menghilangkan. Kalau istinsak itu kan memasukkan air. Kalau istinsal itu mengeluarkan air. Makanya yang jelek-jelek keluarkan, hilangkan. Keburukan di rumah, anak-anak tidak taat, istri tidak taat, hilangkan. Ya Allah, keburukan tempat tinggal itu. Makanya kita pengen rumah tinggal kita itu menjadi rumah surga kita di dunia. Artinya apa? Kita ini tenang di dalam kehidupan. Anak-anak lihat dia taat kepada Allah, anak-anak dia lihat taat kepada orang tua nggak usah nyuruh, mereka ambil Quran, ngaji. Pas waktunya main dia main, pas waktunya ngaji nggak usah disuruh. Pas melihat orang tua sibuk nggak usah disuruh, langsung datang ambil. Pas ada cucian di kamar, di dapur banyak numpuk piring, dia dibantu sama anak-anak, nggak usah disuruh, dia kan enak. Keinginan kita kan seperti itu, rumah kita bagaikan surga. Kayaknya kalau itu bukan surga, Ustaz. Gimana kalau surga? Kayaknya semuanya dibantu. Kita apa-apa-apain. Karena apa yang kita lakukan di situ itu, diantaranya adalah untuk meninggikan derajat, memperbanyak amal-amal yang soleh. Kesibukan-kesibukan itu bukan berarti tidak ada nilainya bagi kita. Kita pernah baca di dalam kitab Muqaddimatul Jin itu, Siti Fatimah itu sempat ngeluh kepada Rasulullah, nangis. Ditanya, kenapa kau nangis Siti Fatimah? Fatimah anakku, yang membuat nangis ya ini penggilingan biji-biji gandum, terus kesibukan di rumah. Dengan kemuliaan, keutamaan ini pasti kau bisa meminta Ali untuk meminta suamiku Ali untuk mencarikan sistem rumah tangga gitu. Tapi Rasulullah tidak. Sejatinya Allah bisa itu. Penggilingan itu bisa jalan sendiri kata Rasulullah. Tapi Allah itu menginginkan dosamu diampuni, derajatmu diangkat. Ada nilai-nilai kebaikan setiap biji yang kita lakukan. Makanya bagi ibu-ibu, bukan cuma jenengan yang merasa capek, Siti Fatimah pun merasa capek. Cuma janji Allah, kalau nyisir anaknya ada, nyuci baju suaminya ada di dalam kitab Muqaddimatul Jin itu pahala-pahalanya, dan itu kembali kepada para ibu-ibu yang taat kepada suami. Terus summa ghadhad khurfatan, kemudian ambillah engkau khurfatan seciduk air liwajhika, untuk wajahmu. Jadi ambil satu ciduk air itu untuk dipersiapkan membasuh wajah. Fausil, maka basuhlah engkau dia dengan urfah, dengan satu cidukan itu. Min muqtada'i tasdiqil jamhati, dari permulaan datarnya dahi. Jadi permulaan datarnya dahi dari sini. Yang dimaksud datarnya dahi ini paling atasnya ratanya dahi. Ini dan yang paling atas. Jadi kalau sudah mempersiapkan air, basuh permulaannya dari tasdih jabhah,
datarnya dahi, paling atasnya datarnya dahi. Ila muntaha ma yaqbalu min adz-dzakari, ila muntaha sampai ujung, ila muntaha ma sampai ujung atau akhirnya apa yang baru yang menghadap, ila muntaha sampai ujung, ila muntaha sampai ujungnya sesuatu atau apa yang baru yang menghadap, minadz dzakari dari dagu, fituli di dalam hal panjangnya. Jadi dari dahi itu lurus sampai ke dagu, ini adalah panjangnya. Jadi mulai dari paling atasnya ratanya dahi sampai kepada dagu. Ini dalam perihal panjang. Wa minal udhuni ila al-udhuni, dan dari telinga sampai ke telinga, fil ardi dalam segi lebarnya. Dan telinga ke telinga ini lebarnya. Jadi yang dibasuh kita itu dari paling atasnya dahi sampai ke dagu. Kemudian dari telinga ke telinga, panjang kali lebar. Kalau sudah dipersiapkan, sudah dibasuh air dari permulaan datar dahi sampai ke dagu dan telinga ke telinga, wa ausil ma'a, wa ausil dan sampaikan engkau atau alirkan engkau al-ma'a kepada air, ila mawdi'it tahdhifi pada tempat tahdhif. Kalau tahdhif ini termasuk kepala, tempat nyambungnya rambut kepala dengan rambutnya tahdhif. Nanti kita akan, dan ini adalah sebagian dari wajah tahdhif ini. Apa tahdhif itu? Wa huwa alatul tahdhif. Wa huwa alatul tahdhif ma yaqtadu man ialah sesuatu yang biasa melakukan Anisa siapa perempuan tanhiyat asy-sya'ri menyingkirkan rambut anhu dari tahdhif. Tahdhif itu yang biasanya perempuan biasa menyingkirkan rambut. Kalian pernah lihat nggak kalau perempuan menyingkirkan rambut biasanya? Ya. Nah itu tahdhif. Di sini ini tahdhif, tempat biasa perempuan menyingkirkan rambut. Dan tahdhif ini memang nyambungnya rambut, nyambung ini kan rambut tahdhif, ini rambut kepala. Dari sambungan ini tahdhif. Jadi harus disampaikan air itu ke tahdhif ini. Ya biasanya kan agar terlihat luas mukanya, lebar mukanya kan disingkirkan rambutnya biar nggak tertutup ya. Sama perempuan ini siapa yang rambutnya panjang biasanya kan seperti itu tahdhif. Wa adapun tahdhif ini mabaina rasul udhuni, di antara ujung telinga. Yang dimaksud ujung telinga adalah pangkal telinga. Yang ada di pangkal telinga yang ada tertutup ini, yang tertutup di pangkal telinga ini pangkalnya, pangkal telinga. Antara pangkal telinga ini ila zawiyatil jabini sampai ke sudut dahi. Sudut dahi mana sudut dahi? Ini kan dahi, ini sudut dahi. Sudut dahi mana? Sudut dahi. Jadi dari sini sampai ke sudut dahi ini, sudut jidat ini adalah tahdhif.
Yang dimaksud di sudut dahi ini sudut di atas pelipis. Pelipis mana pelipis? Nah, di atas sudutnya pelipis ini adalah sudut dahi. Sudut dahi sampai ke sudut tahdid ini harus kena air. Ini aku bermaksud ma yaqa'u minhu, ma apa yaqa'u yang bertempat min dari ma fi jabhatil wajhi pada sisi wajah. Jadi sesuatu yang bertempat di sisi wajah. Di dahi ini yang berada di sisi wajah. Seandainya di ujung dahi ini kemudian diletakkan ujung benangnya itu diletakkan di sana sampai ke ujung pangkal telinga. Kemudian benang itu sumpah ini duduknya. Terus ada benang yang kita ambil sampai ke ujung sini. Mana yang masuk ke dalam benang itu, maka itu harus disampaikan air. Supaya kita meletakkan benang itu di pangkal telinga. Di pangkal telinga ini yang tertutup. Di pangkal telinga kita taruh benang. Sisi satunya kita letakkan di ujung dahi, paling atasnya dahi. Di ujungnya lagi, ujung yang kedua kita letakkan paling atasnya dahi. Setelah itu kita benang itu diluruskan paling ujungnya itu di sini paling ujung. Pokoknya paling atasnya kita luruskan. Apapun yang ada di dalam sininya, maka itu wajibkan kena air. Jadi yang mendekatkan telinga itu harus terkena air. Wa ausilil ma'a, dan sampaikan engkau, alirkan engkau al-ma'ah kepada air ila mana disyu'uri, ke tempat tumbuhnya rambut al-arba'at yang empat. Jadi kalau bisa itu memang kalian jenengan harus paham di mana letak air itu betul-betul dipelajari, karena ini termasuk keabsahan daripada sholat. Nanti terlepas hilang hadas kecil, hadas besar. Wa'ufil dan alirkan engkau al-ma'ah pada air ini ila mana disyu'uri, ke tempat tumbuhnya rambut al-arba'at yang empat. Sampaikan juga air itu ke tempat keempat rambut. Apa saja empat ini? Al-hajibaini, kedua alis. Alis itu juga harus masuk air. Wasyaribaini, kedua kumis. Masuk kepada kumis ini dua cabangnya ini. Dua jambang. Warna adat bidang bulu mata. Jadi kedua alis, kedua kumis, kemudian bulu mata, wal idawain, dan idawain. Apa idawain ini? Wa huma adabun idawain. Wa huma adabun idawain ma yuwaziyani ma, yaitu sesuatu yuwaziyan yang sejajar. Jadi sesuatu itu sejajar al-udhunaini, terhadap kedua telinga. Yang sejajar dengan kedua telinga min mubtada'il lahyati, dari permulaan jenggot
Jadi edaran ini bersebelahan dengan kedua kelebihan. Mulai dari permulaan jenggot. Berarti yang di sini ini namanya edaran. Edaran ini bersejajar dengan kedua telinga dari permulaan jenggot itu dari situ antara pelipis dan rambut samping yang tumbuh ketika anak remaja masih menginjak balik. Ya biasanya anak remaja kan biasanya tumbuh. Harus kena air, terkenakan ke situ tempat-tempat kami. Wajib dan wajib isolul ma akan menyampaikan air ila manabitil lahiyati ke tempat tumbuhnya al-lahiyati jenggot al-khafifatiyah tipis. Jadi kalau jenggotnya tipis, wajib menyampaikan air itu ke kulit, ke jenggot itu. Kalau memang ketika jenengan bicara dengan orang itu kelihatan kulitnya, jadi kulit dari jenggotnya itu kelihatan. Kalau kelihatan maka wajib itu, nggak sah nanti ilmunya karena memang air itu nggak nyampe. Seperti saya nih, nggak jadi kelihatan kan? Wajib sampainya air. Nah nanti kita akan bahas. Dona kasih pati bukan yang tebal, aman kalau tebal. Jadi kesimpulannya itu jenggot bagi laki-laki, jenggotnya laki-laki, dan juga kedua rambut samping laki-laki itu yang keluar dari batas wajah dari rambut. Jadi apa yang keluar di samping-samping ini yang berada di batas wajah ini, tumbuh rambutnya, walaupun perempuan meskipun jika tebal, meskipun walaupun perempuan jika tebal rambut tersebut maka wajib membasuh dohirnya saja. Tapi kalau selain itu wajib membasuh secara mutlak, walaupun itu tebal, ya seperti alis apa itu dibasuh. Ya, kalau yang keluar dari batasan wajah, jika tebal hanya wajib mengusap saja, membasuh saja. Yang dibasuh luarnya saja. Tapi kalau masuk di dalam batas wajah, wajib, walaupun tebal. Walaupun nanti ini akan banyak perbedaan di dalam kitab fikih. Tapi ini yang dinukil oleh Al-Imam Bujairimi dari As-Sabrul Mursi. Wakul dan ucapkan na'in dawasri wajhi ketika membasuh wajah. Allahumma ya Allah bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuh awliya. Bayyid, putihkanlah ya Allah wajahku binurika dengan cahayamu, yauma pada hari tabyaddu
yang menjadi putih wujuh auliyaika, wajah-wajah kekasihmu. Wala tusawi, dan janganlah engkau hitamkan wajahku. Bidulmatika, dengan gelap-gelapmu. Yauma, pada hari taswadu, menjadi hitam, menjadi gelap atau menjadi hitam, wujuh a'daika, wajah-wajah musuhmu. Jadi setelah kalian membasuh muka, setelah mengalirkan air, jangan lupa berdoa. Tadi istinsar doa, tamat doa, kemudian membasuh wajah, jangan sampai lupa berdoa. Allahumma bayyid wajhi bi nurika yawma tabyadu wujuhu awliyaika, wa la tusawwid wajhi bi dhulumatika yawma taswaddu wujuhu a'daika. Ini masih nyampe ke muka masih. Wala tatruk, dan jangan meninggalkan engkau tapi panjenengan bisa mengganti yang ringkas boleh. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkan wajahku pada hari yang menjadi putih wajah-wajah, dan yang menjadi hitam wajah-wajah. Jadi ringkas, ya Allah, putihkanlah wajahku pada hari yang menjadi putih wajah-wajah dan menjadi hitam wajah-wajah. Ya pada akhir nanti. Wala tentu, dan jangan meninggalkan engkau tahlilan lihyati, menyela-nyela jenggot, al-kasifati, yang tebal. Jangan lupa di sela-sela. Di sela-sela itu sebelum membasuh wajah. Ini sebagaimana Al-Imam Atiyah mengikuti Al-Imam Anani, kecuali dalam keadaan ihram. Kalau dalam keadaan ihram jangan melakukan menjela-jela, dikhawatirkan tercampurnya rambut itu. Menurut kaul yang sama daripada Imam Ramli, menyela-nyelanya itu dengan jari-jari tangan kanan dari bagian paling bawah jenggot, itu yang lebih utama. Jadi lama pakai tangan. Ya kan, yang paling utama. Ya bisa saja, tapi bisa saja. Ini kan yang paling utama, kita belajar etika yang bisa mendatangkan fadilah utama. Jadi jangan sampai lupa di selatan. Summa usil yadaka, kemudian basuhlah engkau yadaka, pada tanganmu, al-yumna, yang kanan. Summa yusra, kemudian yang kiri. Ma'al mirfaqaini, beserta kedua siku. Jadi basuhlah kedua tangan yang kanan, juga yang kiri, sampai kedua siku. Ila asnafil ududaini, sampai pertengahan kedua pergelangan tangan atas. Mana pergelangan tangan atas? Pergelangan, bukan sikunya, pergelangan tangan atas. Itu pergelangan bawah. Sini.
Pergelangan tangan, pergelangan atas. Terus Fa'inal hilyata fil jannati, maka sesungguhnya perhiasan di surga itu tak menunggu mencapai mawadi al-wudu'i pada tempat-tempat wudu. Makanya jangan lupa sampai ke atas ini karena nanti biar hiasannya sampai ke sini. Masa tak bisa di sini perhiasannya? Yang wajib sampai di sini, sampai di bagian yang wajib. Kalau ke sini biar biasanya nambah. Perhiasan-perhiasan itu di surga berada di tempat-tempat yang tertentu. Kemudian kalau pakai cancing ya bukalah atau gerak-gerakan biar air itu masuk. Biar yang paling aman dibuka sebelum membasuh itu. Dan yang paling utama di dalam menyela-nyela tangan kanan ini, jadikanlah telapak tangan kiri ini di atas punggung telapak kanan. Jadi menyela-nyela itu begini. Kalau mau menyela-nyela tangan kanan pakai gini. Ini kanan, kiri begini. Ini yang dianjurkan oleh Imam Nawawi. Kenapa? Karena keluar dari perbuatan ibadah yang menyerupai tasbih. Tasbih itu menjadi ya, seperti tasbih. Karena memang kalau kita menuju tempat sholat dilarang, tidak diperkenankan, makruh lah kalau tasbih namanya. Makanya biar keluar dari perbedaan itu, kalau mau nyela-nyela ketika itu, ya kalau di luar, kalau kita ada senawal jamaah tasbih di luar sholat enggak masalah. Tapi ada yang mempermasalahkan walaupun di luar sholat itu saking tidak. Yang tidak boleh itu ketika menuju masjid, menuju sholat, kemudian karena ada hadisnya nggak terkenal untuk keluar dari perbuatan itu. Ini mengambil di dalam kitab Bujairini, menukil daripada Al-Thawbari, mulai dari sebelah kanan. Terus tinggal berapa menit tadi? Wakul dan baca daun dan katakanlah indah wasil yumna ketika membasuh tangan kanan. Wajah sudah ada doanya. Sekarang ketika membasuh tangan kanan, Allahumma ya Allah, artini berikanlah kepadaku kitabku, biyamini dengan tanganku, dengan tangan kananku, wa hasibni dan hisablah aku, hisab al-yasir dengan hisab yang mudah. Jadi doa ya Allah, berikanlah kitabku nanti itu dengan tangan kanan ya Allah, dan hisablah aku dengan hisab yang mudah dan gampang. Wa anda wasli shimali, dan ketika membasuh tangan kiri, basuh tangan kanan doa apa? Sekarang tangan kiri, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, mohon perlindungan kepadamu
Anta'tini agar engkau tidak memberikan kepadaku kitabi pada kitabku bishimali dengan tangan kiriku au min wara'i dhahri atau dari belakang punggungku. Jadi kita minta supaya Allah tidak berikan kitab itu dengan tangan kiri dan kita tidak boleh menerima dengan tangan kiri, kemudian apalagi sampai dari belakang punggung kita. Sumastawahid, kemudian katakanlah rasakan terhadap kepalamu bil masih dengan usapan bi'antakullah, dengan cara engkau meratakan yadaika dengan kedua tanganmu wa tulsiqa dan menempelkan engkau ru'usa asabi'i yadikal yumna wa tulsiqa dan menempelkan ru'usa asabi'i yadika kepada ujung jari-jari tanganmu al-yumna yang kanan bil yusra dan ujung jari kiri. Waktu dan meletakkan, engkau meletakkan rumah kepada keduanya, maksudnya yang jari-jari kanan sama jari kiri ini, ala muqaddimatir ra'si, atas bagian depan kepala. Jadi kedua ibu jari kita ini Pak ditaruh ke pelipis. Pelipis mana ini? Ini kan pelipis sampai sini nih pelipis. Pelipis. Ditaruh di ibu jarinya ditaruh, jari-jari kanan sama jari-jari kiri ini ditaruh ditempelkan di depan kepala kita. Ditaruh di pelipis. Setelah itu wa tumirrahuma, kemudian engkau menjalankan ilal qofa sampai ke telengkuk kepala. Jadi setelah itu dijalankan, Pak. Jarinya kita taruh di pelipis, dari depan kita letakkan, kemudian dijalankan ke belakang sampai ke telengkuk. Sampai ke telengkuk. Nah ini sampai rambut kita ini kembali menghadap ke belakang, sampai rambutnya menghadap ke belakang. Kemudian taruh tuhuma, kembalikan kedua tangan itu ilal muqaddimati kepada bagian depan. Setelah nyampe ke telengkuk, balikkan lagi ke depan. Tadi kan sudah ke belakang, rambut-rambutnya kan ikut ke belakang. Kemudian balikkan. Fahadihi marratun, dan melakukan ke belakang sampai ke depan ini dihitung satu kali. Jadi begini nih. Ini ke belakang kemudian dibalikkan ke depan, ini dihitung satu kali. Taf'alu yang melakukan engkau dzalika terhadap ini juga sebelum kita lanjutkan, kalau seumpamanya kalian ini menjalankan jadi tidak jenengan kalau seumpama
semuanya menjalankan ke belakang tapi tidak dibalikan, maka tidak sempurna usapan itu. Kalau seumpamanya rambut Anda itu tidak kembali, sumpahnya karena pendek, apalagi tidak ada rambutnya, maka tidak usah dikembalikan karena tidak ada faedahnya. Karena faedahnya biar air dulu juga itu kan. Karena ingin penggunaan air itu yang mesti harus ada, maksudnya yang mesti ada itu kan membasuh sebagian daripada rambut atau kepala ini hukumnya kan wajib. Taf'alu dzalika kalau kau melakukan dzalika terhadap meratakan tadi itu salah sama protein terhadap pada 3 kali. Wakala ada demikian juga lakukan 3 kali juga fi syairil aqwa'i di anggota-anggota wudhu yang lain. Doanya kita lanjutkan di minggu berikutnya. Jadi ketika kalau kalian membasuh cuma begini, kalau mengamalkan kalau ini cuma begini, biasa-biasa kalau mampu. Oh, 2, 3. Karena kalau tebal dihitung belakang tebal 1 kali. Allah. Kalau wajah itu begini wajah. Iya, kalau ikuti belum malam itu mulai dari belakang. Oh, kalau saya masih kurang yakin untuk lain lagi 3 kali. Enggak, kalau itu setelah telinga apa sebelum telinga Pak Ustaz? apa? Oh, sebelum membasuh itu sudah begini. Sebelum basuh Wajah. wajah. Oh, sebelum basuh. Nah, iya, kalau di sini itu. Mana yang langsung sebelum ikut? Karena nanti biar ketika membasuh wajah sudah bisa air bisa langsung masuk. Ya, jenggotnya 3 biji. Ditipis dan bisa Cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.